Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman media online, media cetak, media elektronik, dan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, bahwa kami FSPFI melakukan aksi hari ini di DPR RI di tanggal 16 April 2026 dalam rangka Prama Day yang akan dilakukan tanggal 1 Mei nanti. Di KSPI juga akan melakukan May Day di DPR RI. Sehingga saya sebagai Presiden FSPFI melakukan Prama Day hari ini dalam rangka meminta kepada DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan 168 tahun 2024 lalu. Mahkamah Konstitusi jelas agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Keputusan formilnya. Yang kedua, batasannya adalah Oktober 2026, 2 tahun setelah putusan di Ketok Palu. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI dalam hal pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pak Prabowo pada May Day tahun lalu sudah menyampaikan beberapa hal terhadap kesejahteraan kaum buruh. Yang pertama dengan DKBN, Dewan Kesejahteraan Buruh. Yang kedua Satgas PHK. Yang ketiga Undang-Undang PPRT. Yang keempat adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu poin-poin penting yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto pada saat May Day 2025. Tetapi realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ini adalah aksi awalan-awalan untuk bagaimana kita melakukan aksi menuju May Day maupun menuju Oktober 2026 ini, menunggu, meminta segera DPR RI bahas. Sampai hari ini belum ada naskah akademik tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kawan-kawan sekalian, kenapa hal ini sangat penting bagi kami kaum buruh? Kita melihat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dari mulai Indonesia ini merdeka, itu rentangnya sangat luar biasa panjang tahunnya. Contoh, Undang-Undang Pasca Merdeka itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 51 tentang perburuhan. Undang-Undang 151 dirubah lagi, membuat undang-undang baru di tahun 69, Undang-Undang nomor 14 tahun 69. Undang-Undang 1469 jedanya kurang lebih 19 tahun. Undang-Undang 1469 dirubah lagi dengan Undang-Undang 25 tahun 97. Rentangnya kurang lebih 21 tahun. Agak percepatan karena runtuhnya Orde Baru menuju reformasi. Undang-Undang 97 berubah menjadi 13 2003. 2003 sampai hari ini sudah 2026. Artinya rentangnya sudah 23 tahun. Kenapa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sangat penting bagi kaum buruh? Potensinya kalau melihat sejarah, maka akan dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nanti kurang lebih di tahun 2050. Itu paling cepat. Sehingga nasib anak bangsa, nasib kaum buruh dipertaruhkan pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang sekarang sedang akan dibahas. Jadi belum diapa-apain. Waktu tinggal 5 bulan lagi. Artinya kawan-kawan sekalian bahwa kita kaum buruh ini tidak akan main-main. Kita akan tunjukkan sebetulnya siapa yang membuat negara ini tidak kondusif. Bukan kaum buruh yang membuat negara ini tidak kondusif, tetapi pejabat-pejabat negara, legislatif, eksekutif itu yang tidak komitmen dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijanjikan terhadap kaum buruh. Jelas, putusan mana lagi yang akan diikuti negara ini selain Mahkamah Konstitusi? Peradilan di negara ini paling tinggi adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR RI tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, terus siapa yang akan menjalankan peradilan tertinggi yang ada di negeri ini? Ini yang hari ini kita ingatkan kepada DPR RI. Hari ini kawan-kawan sekalian kita masih menunggu masa dari Bekasi, masa dari Bogor yang melakukan konvoi motor. Yang kurang lebih ada 3.000 motor sedang konvoi.
Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ini akan kita lakukan terus. Ini Pak Pramaide, Maide besok kita akan tumpah ruah di sini. Saya yakin betul FSPMI kurang lebih 25.000 akan tumpah ruah di depan DPR RI. Untuk KSPI kurang lebih di DPR RI mencapai 50.000. Itu akan tumpah ruah di sini untuk satu, meminta janji-janji Pak Prabowo yang sampai hari ini belum ditepati. Ya. Hanya satu yang sudah dilaksanakan Pak Prabowo Subianto, yaitu hanya mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional. Selebihnya belum ada sampai hari ini. Nah ini yang membuat kaum buruh ini perlahan-lahan eskalasi gerakannya akan meningkat lagi. Ya. Khususnya FSPMI, sekarang saya yang mimpin, Suparno sebagai Presiden FSPMI, saya pastikan sampai bulan Oktober maka kami akan lakukan gelombang-gelombang aksi. Hari ini aksi hari ini diikuti oleh 16 provinsi. Dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya sampai dengan Aceh kita melakukan aksi hari ini. Tujuannya sama, untuk mengingatkan pemerintah DPR RI segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sekali lagi ini demi nasib anak bangsa. Sekali lagi demi nasib anak bangsa. Kenapa? Di Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa segera sahkan, segera buat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru di luar daripada Omnibus Law. Berapa kali kita audiensi? Pada saat audiensi yang lalu, Komisi 9 masih menyampaikan bahwa akan melakukan revisi, melakukan amandemen. Kalau sampai DPR RI ini melakukan amandemen, tidak membuat undang-undang yang baru, berarti DPR RI tidak mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini mengapa jadi penting? Yang kedua, kawan-kawan sekalian, tentang hapus outsourcing tolak upah murah. Jelas, isu itu akan kita gaungkan terus. Nasib anak bangsa sekarang ini sudah tidak ada kejelasan. Di mana-mana perusahaan magang, di mana-mana perusahaan outsourcing tidak punya tentang bagaimana mereka mempunyai penghidupan yang jelas. Jelas, magang dibayar upahnya hanya 75%, 60%. Teman-teman outsourcing, hari ini outsourcing 2 bulan habis. Besok masuk lagi outsourcing 2 bulan habis. Ini adalah tentang nasib anak bangsa ke depan. Generasi muda kita dipertaruhkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka hapus outsourcing akan menjadi konsen terus. Kalau sampai pemerintah akan begini terus, tidak fokus terhadap kaum buruh, yang jelas-jelas dari sebelum zaman merdeka kaum buruh itu adalah sokok buruh. Bagaimana penegak, bagaimana kontribusi kaum buruh terhadap negeri ini paling besar. Dari mulai pajak, semuanya dari kaum buruh. Paling taat ke pajak adalah kaum buruh. PPN paling banyak suplainya dari kaum buruh. Kenapa bisa kita katakan begitu? Ada supermarket, Indomaret, siapa yang datang ke belanja di tempat itu? Pasti kaum buruh. Pengusaha justru banyak yang ngemplang pajak. Pengusaha tambang banyak ngemplang pajak. Nah ini jadi aneh. Pemerintah DPR RI tidak konsentrasi terhadap kaum buruh. Sekali lagi, ini adalah aksi perdana ke DPR RI untuk bagaimana mengingatkan agar DPR RI segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai usulan KSPBB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Kenapa itu penting? Draft sudah kita sampaikan, tapi sampai hari ini kita belum pernah diajak pembahasan, belum pernah diberikan tentang naskah akademiknya juga belum pernah, jadi belum dibahas apa-apa. Waktu tinggal 5 bulan lagi. Kami tidak mau bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan dibahas seperti waktu bahas Omnibus Law. Loncat sana, paripurna di hotel, paripurna pembahasannya tidak dilakukan secara terbuka. Jelas, Mahkamah Konstitusi menyampaikan pembuatan undang-undang baru ini secara terbuka. Masyarakat harus tahu prosesnya sampai di mana, isinya apa harus tahu. Nah ini kita tagih hari ini. Nah itu tentang ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan dan hapus outsourcing dan tolak upah murah. Upah jelas kawan-kawan sekalian. Sampai hari ini contoh di Jawa Barat itu masih melakukan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung. Kenapa? Ini jelas, Pak Prabowo jelas. PP 49 indeksnya 0,9 ya. UMSK rekomendasi Bupati Wali Kota. Tetapi realitasnya sama gubernur dipotong-potong. Indeks 0,9 sama gubernur dipotong jadi 0,7.
UMSK yang direkom oleh Bupati Wali Kota khususnya di Jawa Barat dipotong-potong oleh gubernur. Bahkan ada satu kabupaten Garut, UMSK yang sudah direkom oleh Bupati tidak di SK-kan. Nah, ini negara macam apa? Pengelolaan pemerintahan macam apa? Peraturan dibuat sendiri, peraturan dilanggar sendiri. Yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, tidak ditepati. Bagaimana negara ini akan kondusif kalau pemerintahnya, kalau DPR RI-nya itu tidak komit dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, mungkin itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi satu tuntutan hari ini segera sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ini waktu tinggal 5 bulan lagi. Yang kedua adalah hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ini akan kita gaungkan terus sampai dengan besok May Day, bahkan sampai Oktober. Gelombang aksi akan kita semakin tingkatkan eskalasinya. Ya. Eskalasi aksi kami akan terus mengkonsolidasi di wilayah-wilayah untuk meningkatkan. Dan saya jamin 1 Mei nanti buruh akan tumpah ruah di depan DPR RI ini, khususnya FSPMI 25.000 buruh Jabodetabek akan kita dorong ke depan DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari FSPMI sendiri nanti kan diburu di depan DPR ya, berarti kan berbeda dengan di Monas nanti, berarti berbeda dengan acaranya Presiden Prabowo. Ya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sudah memutuskan, kami FSPMI adalah bagian dari KSPI. KSPI sudah memutuskan May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi kita melakukan aksi di depan DPR RI. Gitu, Pak. Pak, sebetulnya aksi hari ini kan pra-May Day ya. Ya. Tujuan utamanya apa sih? Apakah untuk mengumpulkan massa dulu, pemanasan atau seperti apa sih? Yang pertama bahwa untuk mengingatkan kepada buruh agar segera otaknya dikonek lagi, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 5 bulan lagi sudah masa berlakunya putusan MKHB, sampai hari ini DPR RI belum ada pembahasan. Ini satu. Yang keduanya adalah persiapan pra-May Day, kita akan lakukan aksi besar di 1 Mei lagi. 1 Mei nanti, dan setelah 1 Mei kita akan lakukan gelombang aksi terus. Bukan setelah 1 Mei berhenti. Setelah 1 Mei kita melakukan gelombang aksi sampai dengan Oktober disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Gitu, Bang.